Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader BBMA dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Trader 20 Pips Community. Di kesempatan hari ini seperti biasa saya akan membahas terkait MHV ya, market hilang volume. Kenapa kita akan bahas MHV? Karena di MHV inilah tempat yang ketika struktur itu terbentuk lengkap, kalian akan mendapatkan profit yang cukup banyak teman-teman ya. Jadi seperti apa sih MHV itu? So, simak terus video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips Community, silahkan bantu support dengan cara klik tombol subscribe, bantu saya sampai ke 1000 subscriber ya. Karena dengan cara klik subscribe itu teman-teman artinya ada kemauan untuk terus mengikuti perjalanan saya menjelaskan step by step strategi BBMA ini. Buat kalian yang lagi mau belajar bareng, boleh silahkan join di grup Telegram kita, linknya ada di deskripsi. Yang mau pakai broker yang saya gunakan yang dengan setipis ini spreadnya dan WD-nya juga cepat, bisa langsung klik link yang ada di bawah ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan ditemani oleh kopi hitam untuk mengawali obrolan kita. Kita ngopi dulu guys. Dan jangan lupa temannya ya. Kalian juga siapkan kopi dan rokoknya supaya nanti menonton dan mempelajari video ini bisa lebih santai dan akhirnya bisa paham gitu ya. Oke, sebentar guys. Oke. Kita mulai dari USD JPY ya. Ini akun real ya guys. Oke, awal mula perjalanan harga seperti biasa untuk melihat tren ya. Trading itu kalau bisa kita follow trend. Ya bukan kalau bisa, tapi wajibnya kita tuh follow trend teman-teman. Kalau bearish ya carinya sell, kalau bullish ya carinya buy. Tetapi bagaimana memahami ketika trennya bearish kita entry sell, sellnya di mana? Nah itu kan yang penting. Kemudian ketika trennya bullish kita buy, buy-nya di mana gitu. Nah di BBMA tempat-tempat kita entry itu sudah dijelaskan dan sudah ada tempatnya. Buy ketika kondisi tren bullish yaitu di MA510 low. Sell ketika kondisi bearish yaitu di MA510 high. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin tren. Kita awal mula harus pahami dulu market ini lagi bearish atau bullish ya. Kalau kita lihat dari sini, tren bermula dari up ke down ya, dari bullish ke bearish. Bearishnya itu diawali dari struktur lengkap. Pasti perubahan arah tren itu diawali oleh struktur lengkapnya BBMA teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini awal mula perjalanan harga dari ekstrim di sini ya. Sebentar. Nah, dari sini. Dari ekstrim TP wajib kemudian membuat MHV. Setelah ada MHV ada arah kuku, ada re-entry kemudian membuat momentum. Kemudian ada re-entry, kemudian lanjut lagi di sini sudah membuat MHV. MHV ya, MHV pertama, kemudian MHV kedua drop menjadi arah kuku tetapi dia tidak melanjutkan untuk momentum sehingga ini bisa dikatakan sebagai MHV juga. Ada arah kuku, ada re-entry, kemudian momentum, kemudian ada re-entry ya. Setelah ada re-entry naik kembali. Setelah ada re-entry membuat MHV lagi. Ya, setelah ada momentum kemudian ada MHV. Loh, ekstrimnya mana Mas? Nggak ada ekstrim. Nah, ekstrimnya itu bisa terjadi dari sini teman-teman. Nih. Setelah ada ekstrim, TP wajib turun lagi. Kemudian membuat CS
AK, arah kuku sell, tetapi dia tidak bermomentum, artinya tidak melanjutkan momentumnya, sehingga dia mental kembali untuk membuat MHV berikutnya, teman-teman. Ya, ada MHV. Ya, ini momentum, kemudian re-entry-nya diambil, kemudian naik kembali membuat MHV. Artinya candle tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanannya, ditandai dengan candlestick yang tidak mampu membuat momentum. Setelah itu ada arah kuku, ya. Arah kuku di sini kemudian akhirnya dia membuat momentum, teman-teman. Tetapi momentum ini kemudian terbentuk adanya ekstrim. Momentum yang dibarengi dengan ekstrim, ada TP wajib, kemudian lanjut di sini menjadi MHV, ya. Setelah ada MHV, tiba-tiba harga naik kembali, ya, membuat arah kuku. Nih teman-teman bisa lihat ada arah kuku buy, kemudian ada re-entry, dan kemudian harga naik reject top BB. Setelah reject top BB, harga drop langsung membuat momentum. Artinya di sini harga sudah mulai mengalami perubahan arah tren dengan kondisi momentum ini yang membatalkan. Ya, di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ketika ada kondisi ekstrim dan MHV yang kemudian dibatalkan oleh momentum, maka jangan ragu ketika teman-teman punya transaksi, silakan clear all dan switch entry untuk mengikuti pergerakan arah tren yang berubah, ya. Ada momentum, kemudian dibarengi dengan ekstrim, ada TP wajib, kemudian ada MHV, kemudian ada arah awal, ada re-entry, ada arah kuku, kemudian ada re-entry. Re-entry di sini dibatalkan, kemudian membuat MHV berikutnya. Setelah ada MHV, lanjut membuat CS arah kuku. Tetapi di sini reject, ya, reject top BB, makanya dia langsung kembali turun, membatalkan zona MHV ini dengan momentum. Ada re-entry, ya, kemudian drop kembali membuat MHV. MHV yang di bawah ini sudah termasuk struktur lengkap karena yang sebelumnya di sini ada ekstrim, ya. Jadi ekstrim TP wajib MHV, kemudian turun lagi membuat MHV yang kedua, naik kembali, turun lagi. Ya, perhatikan nih, setiap kondisi ada MHV arah kuku yang kemudian tidak dilanjutkan dengan momentum, dia akan kembali membuat MHV kedua, arah kuku, MHV yang ketiga, gitu teman-teman. Kemudian dari sini kondisi MHV ini saya melakukan entry posisi buy. Entry posisi buy di zona MHV ini. Kalau kita lihat, nah, inilah alasan saya entry buy, karena ini adalah kondisi MHV, teman-teman. Maka targetnya di mana? Targetnya bisa ke top BB, tetapi kita harus lihat apakah disupport dengan time frame atasnya. Time frame daily-nya ternyata di sini ekstrim, teman-teman. Maka kalau time frame daily-nya ngomong kondisi ekstrim, ekstrimnya daily artinya targetnya dia adalah ke TP wajib ke sini. Sehingga saya mendapatkan entry di H4, targetnya mana? Oh, targetnya berarti sampai ke MA 50 saja, teman-teman. Yang bisa saja nanti top BB ini semakin turun dan masuk ke zona yang sudah ditandai. Artinya ketika kita melakukan posisi entry di H4 di kondisi MHV, teman-teman juga harus lihat time frame atasnya, ya. Jangan-jangan MHV di H4 ini di time frame atasnya itu kondisi ekstrim, maka targetnya jangan muluk-muluk sampai ke atas. Apakah ini bisa menjadi CSAK buy? Bisa. Setelah ada CSAK buy, kemudian ada re-entry buy. Setelah ada re-entry buy, maka lihat pergerakan harga, apakah dia mampu untuk membuat momentum buy atau ternyata dia hanya reject. Kalau reject, ya, maka kita harus clear all transaksi. Dan kita tahu juga bahwa di daily-nya, ya, daily-nya teman-teman, oke,
ini kita tahu bahwa di sini posisinya adalah kondisi ekstrim. Kalau kondisi ekstrim seperti ini, maka ya ketika harga sudah mencapai TP wajib, selesai, jangan di hold, karena bisa saja nanti setelah ada ekstrim TP wajib, dia akan melakukan penurunan satu kali lagi untuk membuat MHV. Ya, kalau dia membuat MHV sih udah agak tenang ya, tetapi kita nggak tahu pergerakan market itu akan kemana. Jangan-jangan nanti malah kondisi ekstrim ini akan dibatalkan. Bermula dari sini ada momentum yang dibarengi ekstrim, TP wajib, kemudian turun membuat momentum lagi yang dibarengi dengan ekstrim, maka ini adalah target kenaikan sampai ke MA510 high, yaitu target wajibnya ekstrim. Jadi sebenarnya sesimpel itu teman-teman kalau memahami struktur BBMA secara detail. Jadi teman-teman bisa tahu tempat-tempat entry yang tepat gitu. Ini akun real ya. Saya juga kadang-kadang sering suka live di TikTok, kadang juga live di YouTube, cuman bingung apa yang mau dibahas ya, karena ketika live nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa ya, jadi agak malas juga jadinya ya. Tapi ya untuk lebih aktifnya ya lebih aktif ke grup yang saya kelola sendiri untuk ngebantu teman-teman yang sudah masuk di kelas private mentoring. Jadi buat kalian yang mau ikut kelas private mentoring saya dengan garansi pendampingan sampai minimal biaya private mentoringnya kembali, kalian bisa ikut join. Silahkan cek website saya di link deskripsi ini ya. Kenapa saya kasih garansi pendampingan, karena saya pengen teman-teman tuh sebenarnya ya agak dilema juga ya, kalau dikasih gratis secara utuh kadang-kadang teman-teman tidak menghargai edukasinya. Tapi kadang-kadang kasihan juga buat teman-teman yang mau belajar tapi harus mengeluarkan biaya. Maka solusinya adalah oke, kalian ikut kelas private mentoring saya dengan biaya, tetapi saya akan menggaransikan pendampingan full sampai teman-teman paham, dan minimal saya akan ikut membantu teman-teman memberikan sinyal kalau misalkan pas lagi ada momen live gitu ya, bareng Zoom sama teman-teman yang lain yang seperti biasa saya lakukan. Ya tujuannya tidak lain tidak bukan supaya teman-teman juga bisa mendapatkan profit seperti yang saya dapatkan juga, sehingga teman-teman tuh biaya private mentoringnya sudah tercover dari profit yang teman-teman ikut pelajari lah selama belajar bareng di kelas mentoring saya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe. Saya kira penjelasan ini akan terus berulang seperti ini aja ya, karena kalau teman-teman sudah paham detailnya ya udah gampang gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin masih ada kebingungan kira-kira problemnya teman-teman apa, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab mungkin dengan penjelasan seperti video yang saya buat ya. Jadi silakan tuliskan problemnya teman-teman ketika teman-teman memahami BBMA, tulis di kolom komentar, nanti kalau sempat saya akan balas dengan video penjelasan. Oke, seperti itu dulu kurang lebih. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.